Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang mengikuti ibadah online malam hari ini. Saya sangat bersuka cita sekali. Karena itu saya mau mengajak kita semua untuk bangkit berdiri untuk memuji Tuhan. Haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka.
Ibu Saudara mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan hari-hari ini, amin. Biarlah setiap kita selalu mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebab tidak ada yang seperti-Mu Yesus. Dalam penyembahan, di dalam doa kita masuk ke hadirat Tuhan, mengucap syukur senantiasa. Terima kasih. Oh lihatlah betapa baiknya Tuhan, kecaplah dan nikmati kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah, pemeliharaannya sempurna. Katakan, oh lihatlah, oh lihatlah betapa baiknya Tuhan, kecaplah dan nikmati kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah, pemeliharaannya sempurna. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Katakan, oh lihatlah betapa baiknya Tuhan, kecaplah dan nikmati kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah, pemeliharaannya sempurna. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat, yang tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat, yang tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia, yang mengasihi Dia, yang mengasihi Dia. Mari umat Tuhan yang mengasihi Yesus, Tuhan yang mengasihi Dia, sama-sama kita naikkan penyembahan malam hari ini. Angkat suaramu sembah Dia, angkat hatimu menyembah Dia, Allah kita Yesus Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang memulihkan seluruh keluarga kami di tempat ini ya Tuhan. Hanya di dalam hadirat-Mu hidup kami diberikan sejahtera, damai, sejahtera, sukacita melampaui akal dan pikiran kami. Berkati firman Tuhan yang akan disampaikan pada malam hari ini. Berkati urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Jemaat Kul GBI Rayon 17 Lampung. Senang sekali hari ini saya bisa bersama-sama dengan saudara dalam ibadah Kul Rayon 17. Malam hari ini ada satu hal yang saya ingin berbagi dengan saudara. Biarlah apa yang saya sharingkan malam hari ini bisa menjadi berkat buat saudara semua dimanapun berada hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur bahwa sebentar kami akan memulai ibadah Kul online. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan dari hati ke hati, sehingga sungguh-sungguh bahwa apa yang disampaikan ini bisa menjadi berkat buat kami semua dan mengubahkan kehidupan kami semua. Dan biarlah Roh Kudus kami izinkan Engkau untuk berbicara dalam hidup kami secara leluasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, malam hari ini ada satu hal yang ingin saya bagikan kepada saudara. Saya tahu bahwa sudah hampir kurang lebih 1 tahun saudara kita mengalami pandemi COVID-19. Dan saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami hari-hari ini. Apakah saudara sedang mengalami masa-masa terbaik dalam hidupmu? Justru mungkin dalam setahun ini ada beberapa saudara yang merasakan bahwa ini adalah masa-masa tersulit dalam kehidupan saudara. Tapi malam hari ini saya teringat oleh satu kebenaran firman Tuhan saudara yang tertulis dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 sampai 28. Firman Tuhan katakan, waktu itu suara Tuhan mengguncang bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan saudara bahwa satu kali lagi Tuhan akan menggoncang bukan hanya bumi saja melainkan langit juga. Saudara, saya tidak tahu hari-hari pandemik ini apakah menjadi satu masa-masa goncangan buat saudara atau tidak. Tapi yang saya lihat hari-hari ini bahwa begitu banyak orang saudara hari-hari ini hidupnya tergoncang. Bisnis-bisnis tergoncang, keluarga-keluarga tergoncang saudara. Bahkan banyak gereja pun tergoncang. Tapi firman Tuhan katakan ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Dari ayat ini saudara saya merenungkan bahwa sesungguhnya ketika seluruh bumi digoncang, maka kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya kita saudara menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Memang saudara, ketika semua bumi hari ini saudara, hari-hari ini akibat pandemi COVID-19 tergoncang, kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya mungkin memang kita merasakan goncangan itu. Tetapi saudara, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa sesungguhnya kita ini telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Harusnya meskipun hari-hari ini bumi sedang digoncangkan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap bisa berdiri teguh dan kuat. Nah, hari-hari ini saudara, dengan kasih Tuhan, biar ini menjadi perenungan buat saudara dan saya. Kalau hari-hari ini saudara, hidup saudara goncang, keluarga saudara goncang, bisnis saudara goncang, bahkan saudara mungkin ada beberapa hari ini, maaf saya harus katakan, gereja juga tergoncang. Satu pertanyaan, satu perenungan yang saya tanyakan dalam diri saya saudara, mungkin saya tidak sedang berada atau belum menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu saudara.
Nah, oleh karena itu hari ini saudara, mari kita merefleksikan diri kita. Kita merenungkan kembali saudara, kehidupan kita pribadi lepas pribadi saudara. Apakah benar hari-hari ini saudara kita sedang berdiri di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan? Jika tidak saudara, maka biarlah firman Tuhan hari ini saudara, kita renungkan kembali bersama-sama saudara. Kenapa saudara? Karena seharusnya saudara hari-hari ini saudara di tengah-tengah COVID-19 yang kita tidak tahu kapan berakhirnya saudara. Ini adalah sebetulnya waktu di mana kita saudara sedang dikalibrasi ulang saudara oleh Tuhan. Kita sedang dikembalikan saudara ke titik nol. Kita sedang dikembalikan saudara ke dalam esensi kehidupan. Hanya orang-orang saudara yang hidup dalam esensi atau inti atau pusat daripada kerajaan Allah, maka hidupnya tidak tergoncangkan. Dan hari-hari ini saudara, biarlah kita merenungkan saudara, apakah sungguh-sungguh hari-hari ini Tuhan Yesus saudara menjadi pusat yang pertama dan yang terutama di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya saudara, inilah yang Tuhan mau, bahwa hari-hari ini saudara, Tuhan mau kita saudara kembali menjadikan Tuhan yang pertama dan terutama di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Seharusnya saudara, kalau Tuhan menjadi pusat dari segala perhatian dalam kehidupan kita, seharusnya kalau Tuhan saudara menjadi saudara pusat dari semua kegiatan kita, maka sesungguhnya kita sedang berdiri saudara di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Pertanyaan saya malam hari ini saudara, yang terus juga saya pertanyakan dalam diri saya, apakah Tuhan sudah menjadi yang pertama, yang terutama dan pusat dalam kehidupan saya saudara? Dalam Matius 22 ayat 36 sampai 37 firman Tuhan katakan, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Kata Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Saudara, karena firman Tuhan katakan, dari situlah saudara dirangkum semua Alkitab saudara, firman Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan yang pertama dan terutama, dan kemudian mengasihi sesama. Nah saudara, hari ini saya tentu saudara, ketika saya berkata seperti ini, saudara mungkin berkata, "Ya Pak, saya sudah mengasihi Tuhan." "Ya Pak, betul Pak, saya sudah menjadikan Tuhan yang pertama dan utama dalam kehidupan saya." Pertanyaannya, apakah benar saudara sungguh-sungguh Tuhan sudah menjadikan yang utama, dijadikan yang utama dan terutama dalam hidup kita? Mari saudara, pada hari ini kita mengadakan cek rohani dalam hidup kita. Yang pertama saudara adalah prioritas. Saudara, kalau saudara sudah menjadikan Tuhan yang terutama dan pertama dalam kehidupan kita, pertanyaannya adalah apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan saudara dan saya? Apakah kita sudah menjadikan Tuhan prioritas dalam hidup kita? Kata prioritas saudara dalam kamus bahasa Indonesia saudara itu memiliki arti yang didahulukan dan yang diutamakan daripada yang lain. Jika kita sungguh-sungguh menjadikan Tuhan prioritas dalam kehidupan kita saudara, apakah saudara kita sudah mendahulukan Tuhan di atas segalanya? Mungkin saudara sudah berkata, "Ya, saya sudah mendahulukan Tuhan." Saudara, tapi hari ini mari kita merenungkan kembali. Saudara, orang yang sungguh-sungguh menjadikan Tuhan prioritas dalam kehidupannya adalah begini: ketika hal lain yang bukan Tuhan itu diambil dalam hidupnya, apakah orang itu marah? Saudara, saya tahu bahwa hari-hari ini saya mendengar begitu banyak orang yang kehilangan. Ada yang kehilangan hartanya, uangnya saudara, pekerjaannya. Tiba-tiba saudara, uangnya, pekerjaan yang diambil. Bahkan maaf saudara, saya bukan meremehkan perkara ini saudara, tapi saya tahu saudara, banyak orang yang mungkin orang yang disayanginya itu saudara diambil dalam hidupnya. Saya tahu itu bukan hal yang mudah saudara. Tapi pertanyaannya saudara, mungkin ketika yang diambil itu membuat saudara syok, membuat saudara kaget. Bahkan mungkin saudara tidak siap ketika apa yang menjadi saudara pegangan dalam hidupmu hari-hari diambil. Tapi saudara, orang yang memprioritaskan Tuhan, ketika ada hal lain dalam hidupnya diambil selain Tuhan, dia marah apa enggak? Kalau dia marah saudara, maaf, mungkin saudara kita harus merenungkan kembali bahwa mungkin prioritas dalam kehidupan kita itu bukan Tuhan, tapi hal yang lain saudara. Dan hari ini mari kita renungkan, apa yang menjadi prioritas dalam hidupmu?
Apakah sungguh-sungguh Tuhan menjadi prioritas dalam hidupmu? Kalau Tuhan menjadi prioritas dalam hidup saudara dan saya, hari ini ketika saudara kehilangan saudara sesuatu dalam hidupmu, maka saudara mungkin berkata, Tuhan, aku tahu apa yang hilang dalam hidupku itu tidak mudah. Mungkin itu menyakitkan dalam hidupku. Mungkin itu saudara membuat saya, Tuhan, itu rasanya sulit untuk hidup. Tapi asalkan Tuhan ada dalam hidupku, aku sanggup menjalaninya kembali. Saudara, orang yang mempunyai prioritas dalam hidupnya adalah Tuhan, maka apapun yang hilang dalam hidupnya, dia akan tetap bersyukur karena Tuhan saja cukup bagi dirinya. Nah saudara, yang kedua saudara adalah saudara yang ingin saya sharingkan kepada saudara adalah, kalau saudara tahu bahwa Tuhan itu ada prioritas dalam hidupmu saudara, maka yang kedua adalah respon. Nah saudara, setiap respon dalam kehidupan kita tentu ditentukan oleh prioritas yang kita pegang dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Prioritas kita akan menentukan respon kita saudara. Kalau prioritas kita dalam kehidupan kita uang, maka semua keputusan yang kita ambil saudara, itu akan selalu saudara berbicara tentang uang. Kalau prioritas saudara dan saya adalah jabatan, maka setiap keputusan yang kita ambil saudara akan membuat kita saudara untuk mempunyai jabatan yang lebih tinggi lagi. Kalau saudara setiap prioritas kehidupan kita Tuhan, maka saudara dan saya setiap keputusan yang kita ambil hanya satu, yaitu untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu tadi saya katakan saudara, ketika hari-hari ini saudara mengalami hal-hal yang tidak kunjung baik dalam hidupmu, mungkin jawaban-jawaban doa belum datang dalam kehidupan saudara dan saya, saudara belum mengalami mujizat dalam kehidupanmu, rasanya saudara hidup ini begitu berat. Bagaimana respon saudara? Kalau prioritas saudara Tuhan, respon saudara akan selalu ada apa? Ucapan syukur dalam hidup kita. Amin. Karena bersyukur itu artinya apa? Artinya kita sepakat dengan Tuhan. Pada waktu kita bersyukur, artinya apa saudara? Kita tahu saudara bahwa Tuhan itu adalah Raja yang berdaulat atas kehidupan kita. Dia bebas, dia punya hak untuk menentukan hidup kita. Saya tahu, saya mengatakan ini bukan satu hal yang mudah. Saya pun sampai hari ini masih belajar saudara. Tapi saudara, kalau hari-hari ini saudara sungguh-sungguh menjadikan Tuhan yang pertama dan terutama dalam kehidupanmu, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, respon kita apa saudara? Selalu mengucap syukur. Amin. Bahkan saya tahu saudara, hari-hari ini saudara, orang sudah mulai jenuh, bosan saudara untuk ibadah online. Lihat layar kaca lagi, lihat layar handphone lagi, lihat layar saudara, layar laptop lagi saudara. Tapi saudara, ketika saudara di tengah situasi seperti ini, mungkin saudara tahu saudara, ibadah menjadi satu hal yang tidak mudah saudara, rasanya sulit merasakan hadirat Tuhan. Tapi bagaimana respon saudara? Apakah saudara ketika saudara melihat laptop saudara, ketika saudara melihat handphone saudara, saudara sungguh-sungguh menyembah Tuhan? Sama ketika saudara berada di gereja saudara. Apakah saudara mendengar firman Tuhan, saudara hati saudara tetap lapar saudara dan hausnya? Sama saudara ketika saudara melihat televisi, melihat laptop, sama ketika saudara berada di gereja. Kalau saudara mempunyai hati yang berbeda, respon saudara berbeda, maka mungkin maaf saya katakan, saudara tidak sedang memprioritaskan Tuhan yang pertama dan utama dalam kehidupanmu. Dan yang terakhir saudara yang saya ingin bagikan adalah saudara, tindakan saudara orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh saudara, dia menjadikan Tuhan yang prioritas yang utama. Maka yang terakhir adalah tindakannya saudara, itu selalu saudara akan sama seperti apa yang firman Tuhan katakan. Tindakannya selalu apa saudara? Selalu sama saudara seperti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan saudara, hari ini saudara, kalau saudara mengerti tiga hal ini saudara. Yang pertama saudara, apa yang menjadi prioritas dalam hidupmu? Yang kedua saudara, apa yang menjadi respon dalam hidupmu? Kemudian yang ketiga saudara, apa tindakan saudara ketika mujizat belum datang, ketika pemulihan belum datang, ketika kesembuhan belum datang, ketika saudara apapun yang saudara harapkan belum terjadi, apa tindakan saudara? Apakah saudara tetap percaya sama Tuhan?
Saudara tetap melakukan kebenaran firman Tuhan? Apa saudara mulai berubah? Saudara melakukan tindakan-tindakan saudara alternatif. Saudara mencari saudara cara-cara yang lain. Makanya saudara hari-hari ini kenapa hidup kita tergoncang? Karena mungkin prioritas kita bukan Tuhan. Yang kedua, kenapa mungkin hari-hari ini hidup kita tergoncangkan? Karena mungkin respon kita salah di hadapan Tuhan. Kenapa hari-hari hidup kita tergoncangkan? Mungkin yang ketiga saudara, tindakan kita bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita tidak berani memiliki iman yang terus percaya teguh kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara, hari ini dengan kasih Tuhan, kalau saudara sedang mengalami goncangan-goncangan dalam hidupmu, mari kembali saudara kepada kerajaan yang tidak kegoncangkan. Yaitu apa? Miliki prioritas yang pertama Tuhan Yesus. Yang kedua apa? Responi saudara apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya dengan respon yang benar. Kemudian yang ketiga saudara apa? Waktu prioritas kita Tuhan, respon kita benar. Maka yang ketiga apa? Bertindaklah seperti apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Bertindaklah seperti apa yang firman Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Maka saudara dan saya, kita akan hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan saya percaya kita akan sama-sama bisa melewati masa-masa yang tidak mudah hari-hari ini. Kita bisa melewati pandemi COVID-19 ini bukan karena kita kuat, bukan karena kita gagah, bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan beserta dengan saudara dan saya. Tapi karena Roh Kudus memberikan kita kekuatan, pengharapan yang baru. Oleh karena itu, mari jangan patah semangat, kembali berharap dan percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, kini tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan. Saudara bisa memberikan persembahan dengan 3 cara. Yang pertama, saudara bisa mentransfer persembahan ke rekening-rekening gereja yang ada di layar kaca saudara. Kemudian yang kedua, saudara bisa menggunakan e-money dengan cara men-scan QR juga yang ada di layar kaca saudara. Dan yang ketiga, saudara bisa memberikan persembahan melalui sebuah amplop. Dan kemudian amplop persembahan tersebut dimasukkan ke ruang pembicara yang ada di GBI Malahayati. Dan di ruang pembicara itu ada sebuah kotak persembahan. Dan saudara bisa memasukkannya ke dalam kotak tersebut. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Tiba waktunya bagi kita untuk mengakhiri ibadah kul pada malam hari ini. Saya mengundang semua untuk bangkit berdiri dan arahkan hati dan tanganmu kepada Tuhan, sumber segala berkat. Kekasih-kekasih hati Tuhan, malam hari ini terimalah berkat yang terbaik dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan penghiburan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita semua mulai malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang diberkati sama-sama katakan, amin.